Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great ya. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku ditemanin oleh Pluto. Ini kucing aku yang satunya ya. Mama dia Angora dan papanya domestik, makanya kayak gini dia. Bulunya, namun dia gede badannya. Oke, hari ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan pertengahan Oktober untuk Twin Flame ya. Sepertinya untuk DM atau Divine Masculine dan Divine Feminine aku gabung aja untuk video kali ini ya. Jadi untuk sesi pertama ini kita buka untuk energi Divine Feminine. Oke, sini baring. Oke. Bagi kalian yang belum tahu ya Twin Flame itu apa, kamu bisa cek video aku di playlist Twin Flames ya. Di sana aku menjelaskan Twin Flame itu yang sebenarnya seperti apa, karena aku ngerasa masih banyak orang di luar sana yang mengira Twin Flames dengan soulmate itu sama, dan ataupun mereka ngerasa Twin Flames itu ya harus bersama, harus healing, harus menyayangi, harus namanya saling memiliki ya, harus heal the world, harus menyembuhkan dunia, ibaratnya harus menyelamatkan dunia gitu ya, ibaratnya sekompleks itu. Namun yang harus aku bilang, Twin Flame itu tidak seperti itu ya. Twin Flame itu simple dan sederhana, adalah proses atau perjalanan spiritual kamu dengan diri kamu sendiri dan di-trigger oleh Twin Flame-nya kamu ya, seperti itu. Dan untuk pembagian Divine Masculine, Divine Feminine itu untuk membagi energinya saja, karena kamu dengan dia itu adalah satu jiwa dan terbagi dalam dua tubuh ya. Jadi untuk membedakannya adalah negatif atau positif ya. Kita sebut saja kamu yang negatif energinya, dianya yang positif. Oke, kamu yang menonton video ini adalah Divine Feminine, disebutnya seperti itu. Dan aku harus bilang yes, karena yang menyadari tentang Twin Flame hanya Divine Feminine. Gak peduli kamu laki-laki, perempuan, atau apapun juga kamu ngerasa gender kamu ya, tetap energinya energi Divine Feminine ya. Kenapa bukan di energi Divine Masculine? Karena Divine Masculine energinya dia tidak akan benar-benar percaya dan mencari tahu tentang Twin Flames. Kenapa? Kalau dia mencari tahu juga, itu berarti kamu dengan dia tidak satu jiwa ya, berarti dia mempunyai jiwa sendiri, dan dia bisa kita sebut mungkin dia adalah soulmates-nya kamu, bukan Twin Flame-nya kamu ya. Karena dengan satu jiwa berarti energi kalian itu bakal menyelaraskan ya, bukan berarti sama, bukan sama-sama positif atau sama-sama negatif ya. Itu berbeda, perbedaannya dengan soulmate. Oke, kita lihat oracle-nya untuk Twin Flames kali ini, atau aku gabung aja ya, entah Divine Masculine atau Feminine di pembacaan ini, mau sesi pertama ataupun kedua. Kita lihat main energi dua-duanya. Oke. Ada heart-to-heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Free yourself, it's time to take back control of your life. Healing family issues, your love life benefits as you forgive your parents. Dan di bottom of the deck ada let your friends help you, ask for and accept support from others. Oke. Untuk main temanya Twin Flame kali ini pertengahan Oktober ya, ini mengarah pertamanya memang ke Divine Feminine energinya, dimana Divine Feminine ya perlu banget untuk bicara komunikasi dengan diri sendiri ya, membebaskan diri dari apapun yang dia rasa sebagai keharusan, dimana Divine Feminine masih ngerasa aku harus healing,
dalam artian aku harus begini, aku harus begitu, harus gini. Yes, kita bisa sebut healing, namun bukan berarti benar-benar harus, ya. Kamu mengerti maksud aku? Yang aku maksud adalah menjalani hidup sebaik-baiknya, menerima kenyataan. Itulah proses healing, bukan memaksakan healing. Nah, itu berbeda, ya. Ya, karena energi tidak mempunyai masa, tidak mempunyai waktu. Namun yang mempunyai waktu itu hanya di 3D atau di fisik kita atau di 3 dimensi. Ya. Jadi kita ngerasanya kita perlu melakukan sesuatu hal agar kita healing. Namun sebenarnya secara energi kita nggak perlu melakukan apa-apa selain menjalani kehidupan sebaik-baiknya seperti aku bilang tadi. Dan dengan sendirinya, ya, kita menyadari kalau kamu dengan kesakitan kamu itu adalah sesuatu yang berbeda, dan kamu bakal menyadari kalau kamu itu tidaklah sakit, ya, tidaklah kecewa. Yang kecewa adalah ekspektasi egoismenya kita, namun jiwanya kamu tidak. Jadi divine feminine saat ini, ya, energinya untuk kamu membebaskan diri kamu dari itu semua, ya. Free yourself, sih. Bicarakan apa yang kamu rasakan dengan hati kamu, ya, ataupun kamu minta bantuan dari orang lain atau siapapun yang profesional, ya, untuk yang namanya membantu kamu, untuk support kamu. Karena masa ini perlu banget yang namanya untuk dapat bimbingan, ya. Itulah kenapa sebenarnya di masa ini kamu tidak hanya harus untuk mendengarkan energi kamu secara personal, bukan hanya general seperti nonton di YouTube aja. No, kamu harus personal dalam artian hanya kamu harus mencari orangnya, bicarakan, entah astrologer, counselor, tarot reader, ya, spiritualis, ya, untuk membicarakan apapun yang kamu rasakan, ya, emosi yang sedang ada dan apa yang jiwa kamu sekarang sedang ingin untuk bangun dalam diri kamu, ya. Dan aku ngerasain sebagian dari kalian udah melakukan itu, ya, untuk tidak terjebak dengan energi yang harus kayak aku harus healing. Ingat ya, keharusan itu akan menuntut kita ke dalam sebuah energi yang akhirnya ujung-ujungnya menjadi egoisme, karena kita memaksakan jiwa kita. Seperti aku bilang tadi, jika memang belum saatnya, ya belum, karena masa atau waktu itu adalah ilusi. Jadi kalau memang belum saatnya, ya belum. Kalau udah saatnya, ya udah, gitu. Untuk memang misalnya kamu paham ataupun kamu untuk mengerti. Dan ingat, semua apa yang terjadi seperti sekarang ini bukanlah sebuah keharusan untuk kamu mengerti. Karena kalau kamu memaksakan untuk mengerti, yang terbangun adalah energi twin flame yang berdasarkan pikiran. Jadi hubungan kamu berdasarkan pikiran dan yang namanya berdasarkan pengertian. Sedangkan twin flame bukanlah berdasarkan itu, ya. Twin flame itu berdasarkan jiwa kamu. Jadi jiwa kamu itu tidak perlu kamu mengerti, tidak perlu kamu pahami, tidak harus ini, tidak harus itu. Jiwa kamu ya just jiwa kamu, just a being, adalah sesuatu yang apa adanya. Seperti itu, ya. Deep knowing, sih, seperti aku bilang, ya. Ini bukan masalah untuk deep understanding, tapi deep knowing, ya, pengetahuan yang terdalam. Ibaratnya kamu udah tahu tanpa kamu mencari tahu dan tanpa kamu mencoba untuk mengerti. Kamu hanya tahu, udah di dalam yang terdalam kamu dengan dia itu ya satu jiwa, ya. Dan chaos dan konflik yang terjadi di antara kalian berdua semata-mata hanya proses untuk kalian bersih-bersih di luar diri kalian, proses untuk kalian spiritual, ya, dan proses untuk kalian membangun diri kalian dari dalam, yaitu dari jiwa kalian. Bukan lagi kalian berdua hidup berdasarkan trigger ego, kesakitan, dan kekecewaan, ya, yang menjadikan kalian hanya pesakitan
Aku pun menjadi pesakitan dulu. Jadi ibaratnya dicintai bahagia, nggak dicintai, ditinggalkan sakit. Ibaratnya how pathetic gitu ya. Ibaratnya betapa rapuhnya aku, betapa rapuhnya kita sebagai manusia akhirnya. Ya, karena tidak dicintai, kita merasa hancur, sehancur-hancurnya. Karena kitanya lupa siapa diri kita sebagai manusia biasa. Itu yang aku lihat yang terbangun saat ini ya, untuk Divine Feminine terutama. Jadi buatlah boundaries untuk saat ini, aku lihat untuk istirahat, untuk tidak memaksakan apapun juga. Bikin blocks dalam artian bikin boundaries yang sehat untuk diri kamu, that's okay, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Istilahnya untuk membangun benteng, membangun ya tower untuk diri kamu. Dan kamu benar-benar perhatikan dengan siapa kamu bicarakan apapun yang kamu rasakan ini. Carilah orang-orang di luar sana yang profesional dan memang mereka paham dan mengerti apa yang kamu jalanin, bukan semata-mata karena mereka adalah teman kamu aja, karena belum tentu mereka ada di posisi yang sama dan di energi yang sama dengan kamu, yang akhirnya membuat kamu hanya akan jatuh ke lubang yang sama. Ada di Hermit. Oke, Divine Feminine. Masa ini memang meminta untuk kamu fokus dengan diri sendiri. Kamu bakal lebih nyaman untuk sendiri, kamu tidak ingin berurusan dengan siapa-siapa. Aku ngerasain kamu bakal banyak menjauh dari dunia luar ya. Fokus dengan apa yang kamu inginkan di dalam dirinya kamu. Fokus dengan apa yang selama ini ya memang kamu abaikan tentang diri kamu ya. The Moon. Ada overthinking ya, ada emosional juga masih bermain, that's okay, nggak apa-apa. Itu tandanya kita masih hidup, tandanya kita masih menjadi manusia biasa, dan wajar kalau kita masih seperti itu. Dan itu tandanya kita harus terus belajar, dan tandanya memang urusannya belum selesai dan kita harus tetap berkutat dengan hal itu. Namun gimana cara satu-satunya untuk tidak tertrigger ialah dengan spiritual atau self-love, self-care, menerima. Spiritual artinya union, align with your soul, bersatu dengan jiwa kamu. That's only thing gitu. Itulah satu-satu energi atau satu-satunya hal yang bisa dan memang harus kita lakukan ya. Nggak mesti harus ada di hubungan twin flame sebenarnya. Ya, ada Five of Cups, Three of Swords. Karena dimanapun hubungan yang mengakibatkan kesakitan dan kekecewaan, harus kita pahami ya, itu karena kitanya yang sebagai manusia. Ingat, kesakitan dan kecewaan gak akan pernah hadir ya di dalam hidup kita kalau memang tidak ada maksud dan pembelajaran di sana. Jangan jadikan diri kita pesakitan, karena dengan begitu artinya kita tidak bertanggung jawab dengan diri kita, dengan hidupnya kita, dan kita bergantung dengan orang lain, menjadikan kesalahan ada di orang lain. Padahal High Priestess, kitalah sendiri yang memilih jalan ini. Five of Wheels. Jadi ya Divine Feminine, kamu harus pahami ya, saat ini apapun yang terjadi, memang ini waktu untuk kamu istirahat, rest ya, untuk tidak banyak berpikir, tidak banyak merasa, tidak banyak menuntut apapun juga yang memang belum saatnya. Karena semakin kamu menuntut apapun itu juga, semakin kamu menjauhkan diri kamu dari apa yang memang untuk kamu saat ini. Ingat, karena setitik egoisme kita bisa menghancurkan segalanya. Karena sering banget kita menyerah, justru kita udah di ujung jalan. Coba kamu perhatikan baik-baik, kita selalu melakukan apapun hal yang ibaratnya merusak untuk diri kita dan hidup kita justru di saat ujung-ujung.
udah di dekat akhir, di dekat garis finish tuh. Oke. Dan sekarang kita lihat untuk divine masculine. Untuk divine masculine pertengahan Oktober. Ada hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. Oke, dia masih cukup keras kepala untuk menahan diri dia di sini. See. Keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude please. Berusaha untuk menemukan kebahagiaan di luar kamu, di luar dirinya dia. Dia berusaha banget untuk menemukan kebahagiaan tanpa kamu. Ya, be light-hearted, finding out things come to the light, adapt, change, heal. Dia mencoba untuk menyembuhkan kesakitan dia saat bersama kamu yang masih sampai sekarang masih terasa. Walaupun mungkin kalian ini energinya udah lama banget nggak berkomunikasi ya. See, ada karmic relationship, fleeting, trigger, semua, resentment, lesson, letting go, and loving you. Apa yang dia rasa, dia nggak ngerasa ini sebagai hubungan soulmate ataupun twin flame ya. Dia ngerasa hubungan ini menyakitkan dan dia tidak bisa lepas dari itu yang dia rasakan. Seperti aku bilang tadi, dia mungkin mendengar terms tentang twin flame, namun dia nggak mengerti dan yes, karena dia nggak akan pernah paham tentang ini ya. Yang dia tahu, yang dia melepaskan kamu walaupun dia menyayangi kamu, itu yang dia tahu. Yang dia tahu ya, semakin dia sayang, dia semakin ingin lepas dari kamu, semakin dia nggak kuat dengan energi kamu ya. Kaset outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Sih, saat ini dia justru aku ngeliat dia yang overthinking ya tentang kamu. Aku nggak tahu kenapa ya. Sih, di the bottom of the decknya ada twin flames, yin yang, zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. Jadi main energinya kali ini benar-benar di klarifikasi ya oleh kartunya di twin flame sendiri. Jadi memang saat ini ya dia mengalami masa yang untuk memahami diri dia sendiri, di mana ya memang dia cukup overthinking tentang kamu saat ini. Karena dia menyadari sampai saat ini dia masih belum benar-benar menyelesaikan rasa ini atau apapun juga yang terjalin antara kalian berdua. Dan dia nggak tahu ini kenapa, ini apa ya. Namun selalu aja ibaratnya bermain di kepala dia, muter aja di kepalanya dia. Mengingat kamu, yes, dia happy, dia care, dia sayang. Namun kenapa dia melepasin kamu dan kenapa dia ngelakuin ini, dia juga tidak tahu ya. Namun di dalam hati dia yang terdalam, dia nggak ada niat buruk, nggak ada niat jelek ya. Dia hanya ingin, apa ya aku bisa bilang, dia ingin banget yang namanya untuk menemukan apa yang ingin dia cari. Dia juga tidak tahu sih, karena memang itu tadi proses spiritual kalian berdua berbeda di sini. Karena kalau sama seperti aku bilang, kalian bukan twin flame, artinya bukan satu jiwa. Berbedanya gimana? Jika kamu mengerti tentang healing spiritual, ya lebih memang mencari tahu ke arah sana. Kalau dia lebih ngerasakan hal yang sebenarnya sama seperti itu, cuman dia dalam porsi yang berbeda ya. Dia ngalamin perubahan, dia mengalami kesembuhan, dia tertrigger namun akhirnya tidak tertrigger. Dia ngambil pelajarannya, dia melepaskan kamu, melepaskan cintanya. Dia juga coba seperti yang kamu lakukan, namun justru makin cinta dan sayangnya gak pernah hilang sama kamu ya. Jadi memang di posisi yang benar-benar sama saat ini adalah outcome-nya yang kalian alami saat ini, atau hasilnya yaitu kamu sendiri ya. Di masa ini juga walaupun emosi atau gimana, kamu ngerasa kamu masih sayang dan cinta dengan dia, dan begitu juga dia. Namun
di posisi yang sama-sama tidak lagi memaksakan. Di sini aku ngelihat udah kamunya juga seperti aku bilang tadi, udah mulai paham untuk tidak menuntut kalau memang belum masanya, dan dia juga seperti itu ya, karena energi dia sedikit banyaknya membuat kamu akhirnya juga menjauh. Jadi semakin baik untuk kalian memang untuk makin menjauh. Mungkin kamu bakal bertanya, loh kalau kayak gitu gimana kami bersatunya, atau gimana akhirnya hubungan ini? Ya karena memang tujuannya bukan tentang bersatu, bukan tentang memiliki ya. Tujuan twin flame adalah spiritualitas kalian masing-masing, namun untuk bersatu, saling memiliki, itu adalah bagian dari masing-masing dari kalian. Ada yang memang dapat bonusnya untuk bersatu di kehidupan ini, ada yang memang tidak. Ingat, waktu adalah ilusi ya sih. Jika kamu udah pernah bersatu dengan dia di kehidupan sebelumnya, ya kemungkinan juga di kehidupan ini tidak. Begitu juga kamu yang udah kamu yang bersatu dengan dia di kehidupan ini, mungkin dulunya belum ya. So harus benar-benar dilihat ya, outcome-nya pasti bakal berbeda-beda, namun tujuannya tetap sama ya. Jadi kamu dengan dia itu tidaklah dua, melainkan satu ya. Dan mau kalian bersatu ataupun tidak, sampai kapanpun ya, kalian tetap satu jiwa. Yang membedakan hanya kalian tidak bersatu dengan fisik ya, karena ini bukan hubungan tentang perasaan, hubungan tentang pikiran, tentang pemahaman, emosi, bukan. Ini adalah hubungan tentang spiritual atau hubungan tentang jiwanya kamu. Okay, that's it. I think that's all. I hope that you can enjoy this video ya. Sedikit banyaknya aku harap ini membantu. Thank you so much for watching ya. Jaga kesehatan, doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Bye bye.